matematika kali ini kita masih membahas tentang bangun ruang. Yang akan kita bahas adalah tentang memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bangun ruang. Semoga setelah pembelajaran kali ini Ananda dapat menyelesaikan persoalan bangun ruang dalam soal cerita. Kita lihat contoh berikut ini. Sebuah arsitek membuat sketsa bangunan berbentuk seperti gambar berikut ini. Kita lihat gambarnya di samping. Tentukanlah luas permukaan dari bangun tersebut. Jadi kita perlu dulu mencari apa yang diketahuinya dulu. Diketahui diameter adalah sama dengan 14 cm. Apabila diameternya 14 cm, maka kita mendapatkan jari-jarinya adalah 7 cm. Tinggi tabungnya di situ adalah 15 cm. Yang ditanya, berapakah luas permukaan bangun tersebut? Kita jawab. Jadi untuk mencari luas permukaan bangun atau rancangan sketsanya, kita harus mencari luas permukaan setengah bola, kita tambah dengan luas permukaan tabung, tapi tanpa tutup. Karena kan di dalam tutupnya. Jadi luas permukaannya, luas permukaan setengah bola yang ke-1 ini kita tambah dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Pertama-tama kita akan mencari luas permukaan yang pertama, yaitu luas permukaan setengah bola. Kita bisa dapat dengan mencari luas permukaan bola yang kita kali dengan setengah. Jadi sama dengan setengah kita kali dengan rumus permukaan bola, yaitu 4 kali pi kali r kuadrat. Sama dengan setengah kita kali dengan 4 kita kali dengan pi. Nah, kita lihat jari-jarinya 7. Maka kita pilih pi-nya yang berapa? Betul, yang 22/7. Kita kali dengan jari-jarinya adalah 7. Kita kali lagi dengan 7. Nah, kita bisa coret ya. 2 bisa kita coret dengan 4, bisa juga dengan 22. Bebas saja mau yang mana ya. Tapi Ibu akan coret dengan 4. 2 dibagi 2-nya adalah 1. 4 dibagi 2-nya adalah 2. 7 kita bisa coret juga dengan 7. 7 dibagi 7-nya adalah 1. 7 dibagi 7 lagi adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ya. 1 kita kali dengan 2. 2 kita kali lagi dengan 22. Dikali lagi dengan 7. Lalu dikali lagi dengan 1. Maka karena di bawahnya habis ya, tinggal 1 kali 1. Maka untuk luas permukaan setengah bolanya adalah 308 cm pangkat 2. Di soal yang pertama. Tadi kita baru mencari luas permukaan setengah bola, yaitu yang pertama, yang ini. Nah, ini hasilnya adalah, kita sudah hitung tadi adalah 308 cm pangkat 2. Sekarang kita akan mencari luas permukaan yang kedua, yaitu luas permukaan tabung, tapi tanpa tutup.
Berarti ini sama saja dengan luas lingkaran kita tambah dengan luas selimut. Ya. Jadi sama dengan untuk luas lingkarannya adalah pi r kuadrat, kita tambah dengan selimut tabung. Selimut tabung itu adalah 2 kali pi kali r kali t. Ya. Jadi untuk luas permukaan tabung tanpa tutup, rumusnya adalah sama dengan pi kali r di dalam kurung r ditambah 2 kali T. Kita tinggal masukkan saja ya. Untuk pi-nya adalah 22/7. Kita kali dengan jari-jarinya adalah 7. Dikali, nah dalam kurung 7 ditambah 2 kali tingginya 15. Jadi 2 kali 15. Sama dengan 22/7 kita kali dengan 7. Nah, yang dikali lagi, nah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 15-nya adalah 30. 30 kita tambah dengan 7, hasilnya adalah 37. Jadi dikali 37. Ingat, operasi hitung campuran ya. Jadi jangan ditambah dulu baru dikali ya. Jadi kalikan dulu 2 kali 15-nya baru ditambah 7. Kita coret 7 dengan 7-nya. Nah, 7 dibagi 7-nya adalah 1. 7 dibagi 7 lagi adalah 1. Maka hasilnya tinggal 22, kita kali dengan 1. Dikali lagi dengan 37. Jadi untuk luas permukaan tabung tanpa tutupnya sama dengan 814 cm pangkat 2. Jadi untuk luas permukaan seluruhnya berarti adalah luas tengah bolanya, yaitu yang 308 cm pangkat 2, kita tambah dengan luas permukaan tabung tanpa tutupnya yang 814 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 1122 cm pangkat 2. Kita lihat untuk contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah sebuah bandul terdiri atas sebuah kerucut dan setengah bola seperti tampak pada gambar berikut. Tentukanlah volume bandul tersebut. Nah, kita lihat. Kita cari dulu yang diketahuinya. Diketahui jari-jarinya adalah 14 cm. Tingginya adalah 21 cm. Yang ditanya adalah volume dari bandul tersebut. Kita lihat di sini merupakan bangun ruang gabungan. Ada kerucut dan ada setengah bola. Jadi untuk mencari volumenya adalah kita cari volume setengah bola, kita tambah dengan volume kerucut. Pertama-tama kita cari dulu untuk volume yang bawah. Kita cari dulu volume setengah bolanya dulu. Volume setengah bola berarti sama dengan setengah kita kali dengan volume bola, yaitu volume bola itu adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Kita masukkan ya. Setengah kita kali dengan 4/3. Nah, kita lihat karena di situ jari-jarinya 14, berarti kita pilih pi-nya yang 22/7. Kita kali dengan 22/7. Kita kali dengan jari-jarinya 14. Kali lagi, jari-jarinya adalah 14. Kali lagi 14. Nah, kita bisa coret-coret ya. 2 kita bisa coret.
dengan 4. Dengan 22 juga bisa ya. 2 dibagi 2-nya adalah 1. 4 dibagi 2-nya adalah sama dengan 2. 7 bisa kita coret dengan 14. 7 dibagi 7-nya adalah 1. 14 kita bagi 7-nya adalah 2. Nah, sekarang apakah ada yang bisa kita bagi 3 yang di atas? Tidak ada ya, jadi kita biarkan saja. Jadi nanti yang bawah kita kalikan juga, 1 kali 3 kali 1, 3. Jadi nanti ada atasnya itu dikalikan jadi per 3. Jadi kita kalikan 1 kali 2, kali lagi 22, kali lagi 14, kali lagi 14, kita kali lagi dengan 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 17.248 per 3 cm pangkat 3. Ibu akan sederhanakan, diubah ke pecahan campuran. Maka hasilnya adalah sama dengan 5.749 1 per 3 cm pangkat 3. Atau kalau kita gunakan koma juga bisa. Kalau kita gunakan koma hasilnya jadi 5.749,333 ya. Kita hitung untuk volume yang kedua. Kita baru dapat untuk volume yang pertama yaitu volume setengah bola. Yaitu hasilnya sama dengan 5.749 1 per 3 cm pangkat 3. Sekarang kita akan hitung untuk volume yang kedua yaitu volume kerucut. Rumusnya adalah sama dengan 1 per 3 kita kali Pi kali R kali R kali T. Sama dengan 1 per 3 kita kali dengan Pi-nya. Pi-nya kita pilih 22 per 7 ya, karena jari-jarinya 14. 22 per 7 kita kali dengan jari-jarinya 14. Kali lagi jari-jarinya 14. Dikali lagi tingginya, tinggi dari kerucutnya adalah 21. Kita coret, 3 kita coret dengan 21 ya. 3 dibagi 3-nya 1, 21 kita bagi 3-nya hasilnya adalah 7. 7 dengan 14 kita coret lagi, kita bagi 7. 7 dibagi 7-nya 1, 14 kita bagi 7-nya adalah 2. Yang bawahnya 1 kali 1 ya, jadi sudah per 1, jadi kita tinggal kalikan atasnya. 1 kita kali dengan 22, lalu dikali lagi 2, dikali 14, dikali dengan 7. Maka untuk volume kerucutnya hasilnya adalah sama dengan 4.312 cm pangkat 3. Jadi untuk volume bandulnya kita tinggal tambahkan ya. Volume setengah bola yaitu 5.749 1 per 3 cm pangkat 3. Kita tambah dengan volume kerucut 4.312 cm pangkat 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 10.061 1 per 3 cm pangkat 3. Untuk contoh soal yang ketiga. Setiap hari Sania selalu membawa bekal makanan ke sekolah. Kotak bekal makanan Sania berbentuk balok. Panjangnya 14 cm, tinggi kotaknya 5 cm. Dan volume kotaknya 700 cm pangkat 3. Yang ditanyakan adalah berapa lebar kotak bekal makan Sania. Diketahui dulu panjang 14 cm, tinggi 5 cm, dan volumenya 700 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah lebar kotak bekal makanan Sania. Kita jawab. Untuk volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi.
volumenya kita masukkan saja dulu, volumenya 700 cm pangkat 3. Kita kali dengan panjangnya adalah 14 cm dikali, karena lebarnya belum ada, kita kali tingginya yaitu 5 cm, kita kali dengan lebar. Ya, yang ditanyanya lebar. 700 cm pangkat 3 sama dengan, nah kita kalikan saja dulu, 14 kali 5 hasilnya adalah 70, kita kali dengan lebar. Nah, maka untuk lebarnya sama dengan, nah berapa sih kali 70 kali berapa sih supaya jadi 700? Atau bisa saja dengan 700 cm pangkat 3 kita bagi dengan 70. Maka kita dapat untuk lebarnya adalah sama dengan 10 cm. Contoh selanjutnya. Audrey memiliki sebuah kotak pensil baru yang berbentuk balok. Kotak pensil ini berukuran 5 cm, 8 cm, dan 2 cm. Satu-satunya barang yang ada di dalam kotak pensil itu adalah sebuah penghapus yang berukuran seperti tampak pada gambar. Berapakah volume kotak pensil yang tidak terpakai oleh penghapus itu? Diketahui kotak pensil berukuran 5 cm, 8 cm, dan 2 cm. Penghapus ukurannya panjang 2 cm, kita lihat di gambar, lebar 1 cm, dan tingginya 0,25 cm. Yang ditanyanya, volume kotak pensil yang tidak terpakai oleh penghapus. Jadi untuk mencari volume kotak pensil, kita cari dulu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita cari dulu volume kotak pensilnya dulu. Sama dengan 5 kita kali dengan 8, kita kali lagi dengan 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 80 cm pangkat 3. Kita cari lagi volume penghapus. Volume penghapus adalah karena berbentuk balok juga, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 2 cm, kita kali dengan lebarnya adalah 1 cm, kita kali dengan tingginya yaitu 0,25. Maka hasilnya adalah sama dengan 0,5 cm pangkat 3. Jadi untuk volume kotak pensil yang tidak terpakai oleh penghapus itu sama saja dengan volume kotak pensil kita kurangi dengan volume dari penghapus. Sama dengan 80 cm pangkat 3 kita kurang dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah sama dengan 79,5 cm pangkat 3. Selanjutnya kita lihat contoh berikut ini. Rina membuat rumah-rumahan seperti tampak pada gambar berikut ini. Tentukanlah volume dari rumah-rumahan yang dibuat oleh Rina. Diketahui sisi kubusnya adalah 15 cm dan tinggi bangunannya adalah 23 cm. Maka kita dapat mencari tinggi limasnya, yaitu tinggi bangunan kita kurangi dengan tinggi kubus. 23 kurangi 15, maka hasilnya 8 cm. Yang ditanya volume rumah-rumahan Rina. Kita jawab, untuk volume rumah-rumahan Rina berarti kita tinggal tambahkan volume 5 segi 4 tambah volume kubus. Untuk volume yang pertama, ini adalah volume 5 segi 4. Kita gunakan rumus 1/3 kali S kali S kali T. Sama dengan 1/3 kita kali dengan sisinya adalah 15 cm. Kita kali lagi dengan sisinya lagi adalah 15 cm. Kita kali tingginya yang sudah kita hitung adalah 8.
Kita bisa coret ya, 3 dengan 15. Coret, dibagi 3-nya. 15 dibagi 3-nya 5. 3 kita bagi 3-nya adalah 1. Jadi kita tinggal kalikan 1 kali 15 kali 5 kali 8. Maka hasilnya adalah sama dengan 600 cm pangkat 3. Untuk volume 2-nya, kita lihat gambar, volume 2-nya kita adalah volume kubus. Volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan 15, kita kali lagi dengan 15, kita kali lagi dengan 15. Maka hasilnya adalah sama dengan 3375 cm pangkat 3. Jadi untuk volume rumah-rumahannya kita tinggal tambahkan V1 tambah V2, yaitu 600 cm pangkat 3 kita tambahkan dengan 3375 cm pangkat 3. Maka hasilnya untuk volume rumah-rumahan Rina adalah 3975 cm pangkat 3. Contoh terakhir. Sebuah kerucut memiliki volume 4620 cm pangkat 3. Jika panjang jari-jari alasnya adalah 21 cm, tentukanlah tinggi kerucut. Jadi yang ditanyanya tinggi kerucut. Diketahui volume kerucut 4620 cm pangkat 3. Jari-jarinya adalah 21 cm. Yang ditanya adalah tinggi kerucutnya berapa? Kita jawab. Nah, kita cari dulu rumus volume kerucut, yaitu 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Volume kerucutnya adalah 4620 cm pangkat 3. Sama dengan 1/3. Nah, karena jari-jarinya 21, kita pilih Pi yang 22/7. Dikali 22/7. Dikali jari-jarinya yaitu 21. Kali lagi 21. Kali lagi T. T-nya belum ada ya yang kita cari. Nah, kita bisa coret untuk 3 dan 21-nya. 3 dibagi 3-nya 1. 21 kita bagi 3-nya adalah 7. Kita bisa coret lagi ya. 7 dengan 21. Nah, 7 dibagi 7-nya 1. 21 kita bagi 7-nya adalah 3. Tinggal kita kalikan, jadi 1 kali 22, nanti kita kali lagi dengan 7, kita kali lagi dengan 3. Jadi 4620 itu sama dengan, nah yang kita kalikan itu hasilnya adalah 462 cm pangkat 2 kita kali dengan T. Jadi untuk T-nya sama dengan 4620 cm pangkat 3 kita bagi dengan 462 cm pangkat 2. Maka hasilnya untuk T-nya adalah sama dengan 10 cm. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan